Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 143 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk pemohon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Izin memperkenalkan kami dari perkara 143, hadir di sini para penerima kuasa. Saya sendiri, Nanang Sugiri, kemudian Saudara Weda Kupita, hadir juga Saudara Dimas Pradana dan Saudara Azam Prasojo Kadar. Kemudian 2 orang prinsipal hadir, yaitu Saudara M. Abdul Latif Kamdani dan Saudara M. Hidayat Budi M. Muklis Budi Prihatno. Terima kasih Yang Mulia. Dari kuasa DPR silakan. Selamat pagi Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Chandra Puspita, analis pemantauan ahli muda, dan juga di sebelah saya ada Lauren, analis pemantauan juga. Kami ditugaskan untuk hari ini hadir mewakili DPR dalam persidangan ini. Terima kasih. Baik, dari kuasa Presiden silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari Kementerian Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, yang hadir secara online sekaligus yang akan membacakan keterangan Presiden pada hari ini. Kemudian Bapak Kuntawi Bawa Dasanugraha, Sekretaris Jenderal, Dr. Yuli Varianti, Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Dr. Azhar MARS, Dirjen Kesehatan Lanjutan, dan Indah Febrianti SHMH, Kepala Biro Hukum yang hadir secara online. Kemudian dari Kementerian Hukum, Bapak Mualimin Abdi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama, saya sendiri Kanti Mulyani, PLT Direktur Litigasi dan Non Litigasi, Syahmardan, Kasubdit Kesra, Sosbud Kumham, beserta tim. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak terkait dari Kemendikbudristek hadir Pak Togar Simatupang, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Pak Hairul Munadi, Dirjen Pendidikan Tinggi, Ibu Inneke Indraswati, Kepala Biro Hukum, Nur Syarifah, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, beserta tim hukum Kemendikbudristek. Terima kasih. Baik, jadwal persidangan pada siang atau pagi hari ini seharusnya untuk mendengar keterangan Presiden dan pihak terkait Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, tapi dari Kementerian Dikti tidak atau belum siap untuk keterangannya, mengajukan penundaan untuk penyampaian keterangannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mendengarkan keterangan dari Presiden yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Isur Budi Gunadi Sadikin. Dipersilakan Pak Menteri. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat, yang terhormat
para pemohon dan kuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hormat, berdasarkan surat kuasa Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden yang memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Menteri Kesehatan dalam pengujian material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Register Perkara Nomor 143/PUU 23/2025, perkenankan saya sebagai salah satu penerima kuasa membacakan resume keterangan Presiden yang mana keterangan utuhnya sudah kami sampaikan ke Paniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2025. Terhadap uraian mengenai ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang dimohonkan pengujian, batu uji, kedudukan hukum pemohon, dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya akan kami sampaikan inti pokok keterangan Presiden Republik Indonesia. 1. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, serta memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. 2. Berlandaskan amanat konstitusional tersebut, Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan hadir sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah aksesnya, baik kualitasnya, dan terjangkau biayanya. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintah menyadari bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan dokter spesialis yang sangat kurang jumlahnya, distribusinya sangat tidak merata, dan pendidikannya biayanya sangat mahal. Pertama, mengenai jumlah yang kurang. Indonesia sangat kekurangan dokter spesialis dan akan mengalami kekurangan hampir 70.000 dokter spesialis hingga tahun 2032. Dengan laju produksi dokter spesialis saat ini, yaitu sekitar 3.000 dokter spesialis per tahun, maka dibutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk memenuhi kekurangan tersebut. Atau hingga ulang tahun Indonesia yang ke-100, kemungkinan besar kita masih kekurangan dokter spesialis. Perhitungan kebutuhan dokter spesialis ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama kolegium spesialis tiap disiplin ilmu kesehatan dengan berlandaskan beban penyakit, pertambahan jumlah penduduk, dan beban kerja dokter spesialis pada setiap wilayah. Kedua, mengenai distribusi yang tidak merata. Distribusi yang tidak merata menyebabkan kekosongan layanan spesialis bagi puluhan juta masyarakat di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Sebagai contoh, spesialis jantung, bedah toraks, kardiak, dan vaskular atau SPBTKV dibutuhkan sekitar 1.300 orang untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun, jumlah SPBTKV hingga saat ini, 80 tahun Indonesia merdeka, hanya 275 orang di seluruh Indonesia. Dan 142 orang atau 70%-nya bekerja di Pulau Jawa. Hingga intervensi program pengampuan Kementerian Kesehatan yang baru dimulai tahun 2022, hal ini menyebabkan 96 juta masyarakat di 25 provinsi tidak memiliki akses layanan bedah jantung atau bypass. Padahal layanan bypass ini sangat vital untuk menyelamatkan nyawa pasien yang mengalami penyakit jantung yang parah jika ditangani dengan cepat. Artinya, sebelum tahun 2022 ini, banyak pasien yang mengalami serangan jantung di Ambon harus dirujuk terbang ke Surabaya atau ke Makassar hanya untuk mengantri operasi karena tidak ada dokter spesialis BTKV di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara. Ketiga, mengenai biaya pendidikan yang mahal. Selama ini, peserta program pendidikan dokter spesialis di Indonesia harus menanggung beban biaya yang sangat besar
padahal mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja umumnya dan sudah berkeluarga. Sebagai contoh, pada program spesialis jantung, total biaya mencapai sekitar 1 miliar rupiah per peserta didik, yang mencakup seluruh komponen pendidikan seperti uang kuliah tunggal, biaya penelitian, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah, serta berbagai dana pendukung lainnya. Tanpa modal finansial yang besar, yang umumnya dimiliki oleh peserta-peserta yang sudah kaya atau dukungan beasiswa, biaya ini akan sangat sulit dijangkau oleh kebanyakan dokter umum yang ingin melanjutkan ke jenjang dokter spesialis. Pertanyaannya, mengapa Indonesia mengalami permasalahan dokter spesialis yang jumlahnya sangat kurang, sangat tidak merata, dan sangat tinggi biaya pendidikan? Kami melakukan penelitian dan kami melihat bahwa best practices di dunia, Indonesia memiliki sistem pendidikan dokter spesialis yang berbeda. Semua negara-negara maju memiliki sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Sedangkan sistem di Indonesia adalah berbasis universitas. Sebagai perbandingan, saat ini Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa hanya mampu memproduksi sekitar 3.000-an dokter spesialis per tahun melalui sistem berbasis universitas di 26 fakultas kedokteran. Berbeda dengan negara maju yang menggunakan sistem berbasis rumah sakit seperti Korea Selatan, populasinya 52 juta jiwa atau 1/5 populasi Indonesia, mampu memproduksi 3.000 dokter spesialis per tahun, lebih besar dari kapasitas Indonesia di 102 rumah sakit sebagai penyelenggara pendidikan di Korea. Inggris dengan populasi 68 juta jiwa atau 1/4 populasi Indonesia mampu memproduksi 12.000 dokter spesialis per tahun atau 4 kali lipat kapasitas Indonesia di 704 rumah sakit sebagai penyelenggara pendidikan. Amerika Serikat dengan populasi 341 juta jiwa atau sedikit di atas Indonesia memproduksi 51.000 dokter spesialis setiap tahun, 19 kali lipat dari kapasitas produksi di Indonesia di 900 rumah sakit sebagai penyelenggara pendidikan. Di samping kapasitas produksi yang jauh lebih banyak, sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit di negara-negara maju tersebut juga turut mendorong distribusi dokter spesialis dan membebaskan peserta didik dari biaya kuliah atau biaya pendidikan. Peserta didik digaji karena dianggap sebagai pegawai rumah sakit yang sedang menjalani pendidikan klinis atau profesi lanjutan. Tidak ada negara yang menarik biaya uang kuliah dari pendidikan dokter spesialis untuk dibayarkan ke institusi pendidikan, kecuali di Indonesia. Pada hakikatnya, sistem pendidikan dokter spesialis merupakan pendidikan klinis lanjutan yang membutuhkan fasilitas, kasus, dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga 98% kurikulum pendidikan dokter spesialis diselenggarakan di rumah sakit. Memperhatikan alasan-alasan tersebut, maka pemerintah memandang perlu terobosan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis di Indonesia melalui pendidikan spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based untuk rumah sakit pendidikan penyelenggara utama mengikuti best practices yang berlaku di seluruh negara-negara di dunia dan umumnya di negara maju. Kami mencatat terdapat 3.000 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai rumah sakit penyelenggara pendidikan utama dokter spesialis di masa datang, melengkapi 100 fakultas kedokteran yang ada sekarang. Program hospital base bertujuan untuk menambah jumlah, meratakan distribusi, dan membebaskan biaya pendidikan dokter spesialis. Pertama, untuk menambah jumlah dokter spesialis, dalam 5 tahun ke depan, pemerintah berencana membuka 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama untuk mengejar pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, khususnya 7 spesialis dasar
dan spesialis untuk layanan penyakit kanker, jantung, stroke, ginjal, kesehatan ibu dan anak, yang setiap tahunnya menyebabkan kematian lebih dari 1 juta rakyat Indonesia. Upaya ini diproyeksikan akan menambah sejumlah 6.000 orang dokter spesialis baru per tahun dalam 10 tahun ke depan. Bersama-sama dengan program University Base, kedua sistem ini dapat mengejar, semoga, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis 15 tahun lebih awal jika dibandingkan tanpa intervensi apapun dari pemerintah. Kedua, untuk meratakan distribusi dokter spesialis. Dalam hal rekrutmen calon peserta didik, program hospital base sama seperti program hospital base di negara-negara maju mengedepankan prinsip afirmasi rumah sakit yang membutuhkan, yaitu mengutamakan putra-putri daerah dan dokter-dokter calon peserta didik yang sudah bekerja di rumah sakit di daerah-daerah terpencil yang belum memiliki dokter-dokter spesialis tertentu. Kita tidak akan memberikan kesempatan utama bagi orang-orang yang berasal dari kota yang sudah banyak dokter spesialisnya, regardless dari kemampuan finansial maupun siapa dia. Dalam hal pendayagunaan, lulusan dokter spesialis akan bekerja di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan sesuai dengan asal muasal kerja mereka, dengan surat izin praktek yang diterbitkan khusus untuk daerah-daerah tersebut. Diproyeksikan, dokter spesialis lulusan program hospital base akan mengisi 347 kabupaten kota yang sampai saat ini masih mengalami kekosongan 7 spesialis dasar dan spesialis layanan kanker, jantung, stroke, ginjal, maupun kesehatan ibu anak, penyebab kematian terbesar bagi jutaan rakyat kita setiap tahun. Ketiga, untuk membebaskan biaya pendidikan dokter spesialis, seluruh peserta didik program hospital base tidak akan dibebani biaya pendidikan, sehingga hambatan finansial untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis dapat dihilangkan. Peserta didik juga memiliki status sebagai pekerja, bukan murid, yang berkontribusi langsung pada pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sebagai bentuk pengakuan atas peran tersebut, peserta didik akan memperoleh gaji atau bantuan biaya hidup yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi dan tahapan pendidikan, mulai dari junior, madya, hingga senior. Prinsip-prinsip ini adalah best practices yang berlaku di seluruh negara-negara di dunia untuk pendidikan dokter-dokter spesialis mereka. Rumah sakit penyegar pendidikan utama akan mendapat dukungan, alat, dan pembiayaan. Mekanisme yang merupakan best practices dunia ini lagi-lagi akan menyelesaikan masalah utama antara perdebatan rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan yang sudah berlangsung lama. Selama ini, rumah sakit pendidikan selalu mengeluh karena mereka menanggung biaya pendidikan dokter-dokter spesialis, sementara pendanaannya masuk ke institusi pendidikan. Dengan menerapkan prinsip accounting matching revenue dan expenses dalam satu entitas yang sama, program hospital base akan memastikan keseimbangan antara sumber pendanaan dan biaya yang keluar pada pendidikan dokter spesialis yang akan menyebabkan kesinambungan dari sistem pendidikan ini menjadi lebih terjaga. Selanjutnya, mutu program hospital base dijaga dengan standar internasional. Di berbagai sektor, seringkali didapati 2 standar mutu layanan, yaitu standar yang diakui di tingkat nasional dan standar yang diakui di tingkat nasional. Khususnya dalam mutu pelayanan rumah sakit, standar akreditasi yang diakui di tingkat nasional adalah standar CAS, sedangkan yang diakui di tingkat internasional ada standar GCI yang juga diperoleh oleh banyak rumah sakit besar di Indonesia. Begitu pula pendekatan yang sama diterapkan untuk menjaga mutu pendidikan di rumah sakit penyelenggara pendidikan utama. Penjagaan mutu melalui akreditasi nasional tetap dilakukan oleh Lampetedes, yang juga merupakan lembaga akreditasi bagi fakultas kedokteran.
Sedangkan secara internasional, rumah sakit penyelenggara pendidikan utama akan diakreditasi oleh ACGME International, sebuah lembaga akreditasi pendidikan spesialis bagi seluruh rumah sakit pendidikan di Amerika Serikat yang juga mengakreditasi pendidikan spesialis di beberapa negara lain, contohnya seperti di Singapura dan negara Uni Emirat Arab. Pada dasarnya, pendidikan dokter spesialis senantiasa mengedepankan kolaborasi antara institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan. Dalam sistem university based, pendidikan diselenggarakan oleh institusi pendidikan bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan. Sementara dalam sistem hospital based, pendidikan diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan bekerja sama dengan institusi pendidikan. Dengan demikian, kedua sistem tersebut memiliki irisan, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran tetap dilakukan di rumah sakit dengan pengakuan terhadap peran akademik institusi pendidikan yang tidak dipisahkan. Dalam program hospital based, kerjasama antara rumah sakit penyelenggara pendidikan utama dan institusi pendidikan dapat dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian, pelayanan, dan pengabdian masyarakat. Kolaborasi ini berperan penting dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta membangun sistem pendidikan dokter spesialis yang terintegrasi dan berorientasi pada praktek klinis. Model kolaborasi ini umumnya dilakukan di beberapa bidang, seperti di negara-negara lain di dunia. Antara lain, untuk bidang pendidikan, institusi pendidikan dapat berperan dalam pengembangan kapasitas pendidik di rumah sakit pendidikan agar para klinisi memiliki kompetensi pedagogik dan metode pembelajarannya efektif. Di bidang penelitian, rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan dapat bekerja sama dalam penelitian untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit, di mana layanan kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan baru dilakukan oleh rumah sakit pendidikan. Di bidang pelayanan, rumah sakit pendidikan dapat berperan dalam memberikan kesempatan para pendidik di institusi pendidikan untuk melakukan pelayanan, termasuk pelayanan terbaru. Di bidang pengabdian masyarakat, kolaborasi dapat dilakukan dengan pemberian edukasi kesehatan kepada pasien atau masyarakat di lingkungan sekitar. Pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dapat berjalan bersama dengan pendidikan dokter spesialis berbasis universitas secara sinergis dan harmonis dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Universitas tetap dapat menggunakan wahana rumah sakit pendidikan dimanapun selama memenuhi persyaratan. Saat ini ada 2 rumah sakit pendidikan yang sudah menyelenggarakan pendidikan spesialis baik hospital based maupun university based secara bersamaan, yaitu Rumah Sakit Mata Cicendo dan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Berdasarkan hasil evaluasi, penyelenggaraan pendidikan spesialis pada kedua rumah sakit tersebut secara sekaligus dapat berjalan dengan baik. Tidak ada pembedaan perlakuan dalam proses belajar, bahkan dapat saling memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk menjawab pertanyaan dari tergugat, kata dapat dalam pasal 187 ayat 4 dan pasal 209 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 bukanlah bentuk kebebasan tanpa batas, melainkan memberikan ruang hukum yang bersifat bersyarat bagi rumah sakit pendidikan yang telah memenuhi standar dan persyaratan tertentu untuk menjadi penyelenggara utama program pendidikan dokter spesialis. Frasa tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil alih peran institusi pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi justru memperluas kapasitas sistem pendidikan nasional agar dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis dan pemerataannya di seluruh wilayah Indonesia. Kata penyelenggara utama dalam konteks ini juga harus dipahami bukan sebagai eksklusivitas kelembagaan, melainkan kapasitas fungsional rumah sakit pendidikan dalam mengelola aspek pelayanan klinis dan pendidikan profesi, dengan tetap menjaga peran akademik di institusi pendidikan.
Artinya rumah sakit pendidikan tidak hanya menjadi aktor satu-satunya yang tunggal, tetapi berperan sebagai penyelenggara utama setelah melalui proses penilaian, akreditasi, dan kerjasama formal dengan institusi pendidikan serta kolegium. Dalam hal rumah sakit pendidikan telah ditetapkan menjadi RSPPU, tidak serta-merta menyebabkan program RSPPU atau Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama menjadi lebih utama atau berkedudukan lebih tinggi dari program University Base yang telah dilaksanakan di rumah sakit pendidikan yang menjadi RSPPU tersebut. Kedua program mempunyai kurikulum, standar pendidikan, dan kualitas lulusan yang sama, serta diselenggarakan oleh unsur yang sama, yaitu Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan kolegium. Oleh karena itu, dalil para pemohon mengenai adanya tumpang tindih peraturan dan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Karena norma AQUO justru memberikan kejelasan peran, pembagian kewenangan, dan kerangka kolaborasi antara institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis. Norma tersebut selaras dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus mendukung pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan sebagaimana dijamin pasal 28H ayat 1 dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Undang-Undang 20 2023 difokuskan pada pengaturan sistem pendidikan nasional secara umum, termasuk pendidikan tinggi. Undang-Undang 12 2012 difokuskan pada pengaturan tentang pendidikan tinggi secara umum. Sedangkan Undang-Undang 17 2023 secara khusus dan spesifik mengatur pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sebagian besar norma umumnya mengacu pada Undang-Undang 12 2012 dan norma lainnya merupakan tambahan yang menjadi ketentuan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya program pendidikan dokter spesialis. Ketentuan dalam ketiga undang-undang tersebut tidak terdapat tumpang tindih pengaturan, karena fokus dan ruang lingkupnya berbeda, serta saling melengkapi dalam mengatur pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Tidak ada pengaturan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan spesialis harus dilakukan oleh institusi pendidikan. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan profesi, Undang-Undang 20 2003 dan Undang-Undang 12 2012 justru menggunakan frasa dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memberi ruang bagi penyelenggaraan pendidikan profesi oleh institusi lain yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, termasuk rumah sakit pendidikan. Pemerintah berpandangan bahwa frasa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional seharusnya tidak ditafsirkan bahwa semua pendidikan harus berada di bawah payung satu instansi atau kementerian. Sepanjang penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh penyelenggara berbeda yang menjalankan dengan standar yang sama, maka hal tersebut masih dalam konteks satu sistem pendidikan nasional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 21/PUU 7 2009 telah menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus diatur secara uniform atau seragam. Sistem pendidikan nasional bahkan mengandung makna bahwa adanya berbagai ragam penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia, baik yang pernah dan masih eksis maupun yang berpotensi, merupakan suatu modal bangsa yang telah teruji dan oleh karenanya harus dihimpun dalam satu sistem untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian halnya dengan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis melalui sistem hospital based oleh rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, tetap berada dalam kerangka satu sistem pendidikan nasional dan justru memperkuat upaya negara
dalam memperkuat kapasitas sistem pendidikan dokter spesialis dan mempercepat pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia, serta mempermurah biaya pendidikan dokter spesialis ini. Dengan demikian, jelas bahwa ketentuan pasal 187 ayat 4 dan pasal 209 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 justru memberikan kepastian hukum dan perluasan ruang pengaturan untuk mempercepat ketersediaan dokter spesialis melalui dua jalur penyelenggaraan, university based dan hospital based. Yang keduanya tetap berada dalam kerangka satu sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, karena keberadaan Undang-Undang 17 2023 justru memperkuat integrasi antara sistem pendidikan tinggi dan sistem pelayanan kesehatan, serta mendukung pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia atas pendidikan dan kesehatan sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1, dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dalam PP 28/2024 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024, RSPPU memiliki tata kelola yang sebanding dengan pendidikan spesialis di universitas, yaitu 1. Kurikulum yang sama dengan program pendidikan berbasis universitas karena disusun bersama-sama dengan kolegium berdasarkan standar nasional pendidikan spesialis atau subspesialis. 2. Tenaga pendidik yang dapat berasal dari RSPPU atau institusi pendidikan seperti yang selama ini berlaku. Ketiga, sistem penjaminan mutu pendidikan RSPPU yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal yang melibatkan institusi pendidikan mitra dan sistem penjaminan mutu eksternal yang diakreditasi oleh lembaga pendidikan internasional Amerika Serikat, yaitu Accreditation Council for Graduate Medical Education atau ACGME, yang melibatkan lembaga akreditasi nasional, yaitu Lampetegas. Keempat, sistem manajemen keselamatan dan kesejahteraan peserta didik pendidikan spesialis dengan menetapkan peraturan yang tegas mengenai penetapan beban kerja, pengaturan jam kerja, pemberian cuti, pemberian jaminan sosial, dan anti-bullying untuk mengubah budaya yang selama ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta aturan pencegahan penanganan hal-hal yang negatif lainnya. 5. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan melalui sistem informasi RSPPU yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dan pangkalan data pendidikan tinggi. 6. Pemberian sertifikat profesi dan gelar yang diberikan oleh RSPPU bersama dengan mitra institusi pendidikan, sedangkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh kolegium. 7. Kerjasama dengan perguruan tinggi mitra yang meliputi bidang akademik dan non-akademik. Dan 8. Unit fungsional pendidikan sebagai koordinator penyelenggara pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan spesialis di RSPPU sangat penting untuk dilanjutkan. Karena hingga saat ini sudah berjalan 6 RSPPU dengan masing-masing 2 angkatan dengan jumlah peserta didik sebanyak 109 orang. Seluruh peserta didik ini berasal dari daerah-daerah terpencil atau bersedia ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Apabila program hospital based dihentikan, maka akan berdampak sangat besar dan merugikan peserta didik dimaksud yang sudah menempuh pendidikan. Selain itu, masyarakat, rakyat yang berada di wilayah daerah terpencil akan dirugikan karena akan sangat sulit untuk merealisasikan pemenuhan tenaga dokter spesialis lulusan RSPPU tersebut yang sekarang semuanya sudah didedikasikan untuk rumah sakit daerah di daerah-daerah terpencil tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian
atau constitutional review agar dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. 4. Menyatakan ketentuan pasal 187 ayat 4 dan pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga seluruh rakyat Indonesia akan segera mendapatkan akses yang mudah, distribusi kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau dari layanan kesehatan sesuai dengan kewajiban pemerintah dan negara. Demikian kami sampaikan atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dari Majelis Hakim ada yang mau disampaikan? Prof. Guntur, silakan Prof. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Pak Menteri atas keterangan yang telah disampaikan. Saya ada dua hal kalau catatan saya ini yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentu kaitannya dengan pasal yang diuji ya, pasal 187 ayat 4 dan pasal 209 ayat 2. Ini untuk pemerintah. Tolong nanti di pembentuk undang-undang ya, karena ada DPR juga. Ya, kalau boleh nanti risalah ya dari pasal 187 209 ini diberikan, utamanya berkaitan dengan frasa atau kata dapat dan dalam kaitannya dengan penyelenggara utama. Sebab kalau kita baca, rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis atau subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi. Saya menangkap kesan ini kok dapat tetapi kok sebagai penyelenggara utama. Kalau memang penyelenggara utama, kenapa harus dapat? Nah, di situ mungkin ininya, bahwa maksudnya ini kemungkinannya dapat ini karena tidak semua rumah sakit ini automatically langsung menjadi rumah sakit pendidikan. Nah itu kan tidak perlu dengan penggunaan kata dapat, tapi misalnya dengan memenuhi persyaratan misalnya kan begitu. Jadi apa, rumah sakit pendidikan, rumah sakit yang memenuhi persyaratan itu bisa bisa menjadi rumah sakit sebagai penyelenggara utama. Nah karena ada dapat tapi utama, tapi kalau dapat itu kemudian tidak utama, mungkin itu agak match gitu. Nah makanya saya butuh risalahnya itu perdebatannya seperti apa, kok ada kata dapat dan ada penyelenggara utama untuk rumah sakit pendidikan ini. Ya, nah itu satu. Kemudian yang kedua, ya memang kalau kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, data bahwa kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis ini tidak dapat dinafikan. Kita memang sangat membutuhkan. Oleh karena itu ikhtiarnya dalam bentuk dilakukan akselerasi. Tapi saya mendapat penjelasan tadi bahwa program hospital base ini diselenggarakan secara paralel. Ya, paralel dengan PPDS berbasis university base. Artinya apa? Ya, tidak saling menafikan satu sama lain. Artinya apa? Dua-duanya bisa berjalan. Tetapi di normanya disebutkan bahwa yang utama, penyelenggara utama itu adalah rumah sakit. Kan begitu? Nah, menurut hemat saya, ini perlu ada penjelasan. Ini kalau memang dia paralel, ya kenapa tidak kita kembalikan misalnya dalam konteks yang normal saja, yang umum saja, bahwa yang namanya pendidikan
diselenggarakan oleh ya lembaga pendidikan. Sehingga yang utama itu adalah lembaga pendidikannya. Sementara rumah sakit, karena core bisnis dari rumah sakit itu adalah pelayanan kesehatan, maka kenapa tidak sebagai pendukung gitu. Kira-kira Pak Menteri, apa dampaknya itu kalau dibalik saja, karena toh tetap juga bekerjanya secara paralel gitu. Kan begitu. Kalau bekerjanya secara paralel, apa signifikan titik penekanan pada rumah sakit sebagai ya hospital base ini ya sebagai penyelenggara utama, sementara perguruan tinggi sebagai ya kerjasama. Kalau misalnya kita balik ya, nah ini butuh apa kira-kira penjelasannya kalau kita balik saja. Ya, penyelenggara utama pendidikan karena memang core bisnis ya dunia kampus itu pada pendidikan, sementara rumah sakit core bisnisnya adalah pelayanan kesehatan. Tetapi tidak menafikan satu sama lain. Sehingga ikhtiar untuk melakukan akselerasi ya percepatan untuk hadirnya yang namanya dokter spesialis dan subspesialis tidak terganggu gitu. Apa tidak seperti itu? Nah, mohon penjelasan kalau memang tidak seperti itu. Ya, jadi kalau memang harus yang menjadi penyelenggara utama adalah rumah sakit, ya. Kalau saya nangkap tadi, ini karena ada soal ada soal anggaran ya, ada soal revenue, ya yang harus dikelola oleh rumah sakit supaya apa? Ya biaya untuk menghasilkan dokter spesialis dan subspesialis itu lebih ringan ketimbang kalau itu diserahkan kepada perguruan tinggi. Karena apa? Ya revenue dari proses belajar mengajar itu yang ini diambil atau diperoleh oleh perguruan tinggi, sehingga target untuk supaya bisa menurunkan harga biaya untuk menjadi dokter spesialis dan subspesialis itu tidak dapat tercapai. Berarti ini kan ada problem anggaran di sini. Nah, ini menurut hemat saya apa dampaknya Pak Menteri kalau itu dibalik, karena tetap juga dilakukan secara paralel. Dalam pikiran saya ini mix gitu ya, mix antara dunia pendidikan atau perguruan tinggi dengan rumah sakit. Atau kita istilahkan hybrid misalnya kan begitu. Tetapi dua-duanya berperan sama-sama. Nah tetapi itu ya kalau dalam bahasa normalnya disebut penyelenggara utama adalah perguruan tinggi. Sementara rumah sakit sebagai pendukung atau untuk bekerja sama dalam rangka menghasilkan dokter spesialis dan subspesialis. Nah apa kira-kira masalahnya kalau itu, dampaknya kalau itu ya diletakkan perguruan tinggi itu sebagai penyelenggara utama, sementara rumah sakit adalah kerjasama dalam rangka mempercepat ya menghasilkan dokter spesialis dan subspesialis itu. Mungkin itu yang perlu kami dengarkan, atau mungkin nanti tambahan keterangan dari bisa disampaikan oleh Pak Menteri dan dari pemerintah. Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Bro. Yang lain? Cukup? Itu Pak Menteri nanti keterangannya supaya ditambahkan. Mungkin yang lain Majelis Hakim akan menunggu keterangan dari Dikti dulu. Sejauh mana mengambil posisi setelah keterangan dari Menteri Kesehatan ini. Karena meskipun tadi di pengantar Pak Menteri masih menyebut juga bahwa Kementerian Dikti merupakan bagian yang memperoleh surat kuasa, tapi ada narasi juga dari Pak Menteri tadi bahwa sebagai salah satu penerima kuasa memberikan keterangan sebagai berikut. Jadi posisi keterangan hari ini adalah untuk atas nama Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Dikti tidak perlu terpengaruh dengan keterangan di surat kuasa yang disampaikan di pengantar surat di keterangan tadi. Jadi
Itu yang sebenarnya sangat esensial yang majelis ingin dengar bagaimana posisi Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi untuk permohonan ini. Jadi sebenarnya hari ini kalau sudah siap kita sandingkan keterangannya. Tapi karena belum siap kita beri kesempatan karena sangat urgent. Pak Menteri mau ditanggapi atau mau ditambahkan dalam keterangan berikutnya, Pak Menteri? Saya mungkin menambahkan sedikit agar posisi pemerintah jelas yang mulia, bahwa keterangan ini adalah keterangan Presiden. Jadi saya di sini mewakili Presiden untuk memberikan keterangan pemerintah, jadi bukan keterangan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, Pak Guntur, risalah akan segera kami sampaikan. Kemudian mengenai masalah utamanya apa tadi, saya merasa mungkin saya kurang baik menyampaikannya. Bapak Ibu Hakim yang kami hormati, pendidikan spesialis di seluruh dunia adalah pendidikan profesi yang dilakukan di rumah sakit. Jadi Indonesia adalah satu-satunya negara yang pendidikan spesialisnya dilakukan di perguruan tinggi. Ini mengakibatkan beberapa masalah utama. Masalah yang pertama adalah pola rekrutmen. Di banyak negara, rekrutmen itu bukan berdasarkan seleksi yang masuk siapa di interview, tapi berdasarkan dari kebutuhan rumah sakit yang tidak memiliki dokter-dokter spesialis. Masalah yang kedua adalah jumlah dari rumah sakit di seluruh dunia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi. Sehingga itu menyebabkan kenapa intake-nya dan output-nya jauh lebih besar. Dan yang ketiga adalah masalah sustainability. Karena memang dengan ini dilakukan di rumah sakit, perputaran dari, bukan hanya masalah anggarannya, tapi perputaran pemasukan dan pengeluaran terjadi di rumah sakit, masing-masing rumah sakit akan menentukan kapasitasnya berapa. Sekarang kalau Bapak, Ibu Hakim nanti kontak dengan banyak direktur-direktur rumah sakit pendidikan, mereka akan mengeluh karena ada ratusan atau ribuan murid yang mereka sebenarnya tidak mampu secara biaya untuk menangani, sehingga akibatnya beban mereka besar sekali dan banyak rumah sakit pendidikan mengalami kerugian finansial, RSUD, sehingga mereka bermasalah dari sisi sustainability-nya karena beban dari sisi banyaknya peserta didik yang tidak mampu didukung oleh mereka karena terkonsentrasi di beberapa rumah sakit saja. Dan itu juga tidak pernah, sekali itu benar, tidak pernah ada model di seluruh dunia di mana peserta didik harus bayar uang kuliah. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia di mana ini membayar uang kuliah. Jadi itu untuk menjawab Pak Guntur bahwa memang best practices-nya di dunia tidak seperti di Indonesia. Indonesia adalah unik dibandingkan dengan negara-negara lain. Gitu. Mungkin dari kami demikian, Yang Mulia. Kami kembalikan ke Yang Mulia. Baik, terima kasih. Nanti ditunggu keterangan tertulisnya kalau akan ditambahkan, Pak Menteri. Sidang belum bisa dilanjutkan untuk hari ini dan akan dibuka kembali nanti di hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 pukul 10.30. Agendanya masih mendengar keterangan pihak terkait Kemendikti. Kemudian dari pemohon akan ada ahli yang akan diajukan. Ada Yang Mulia. Berapa akan mengajukan ahli? Kami rencananya ada 4 orang ahli dan 2 saksi fakta Yang Mulia. Iya. Nanti yang diajukan di persidangan 2 orang, Pak. Baik. 2 ahli, 2 saksi. Selebihnya bisa memberi keterangan secara tertulis. Baik. Juga akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Baik, tapi nanti mungkin akan didengar setelah Kementerian Dikti memberikan keterangan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Mohon izin Yang Mulia, 1. Apabila diperkenankan kami bisa minta salinan keterangan tertulis. Ya, nanti sekaligus saja Pak, kalau sudah Dikti memberikan keterangan juga. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan, Prof. Saldi silakan. Terima kasih Pak Ketua. Kuasa Presiden, DPR dan pihak terkait serta pemohon Pak Menteri.
sebetulnya isu ini tidak hanya di perkara ini, di tempat lain juga ada isu ini dibahas. Dan oleh karena itu, karena pihak terkait dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset Teknologi dan Saintek, mungkin menyusun keterangannya nanti kalau bisa melibatkan juga fakultas-fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan. Saya nggak tahu, paling tidak yang ada di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau bisa yang dijelaskan ke kami itu nanti jangan terlalu normatif ya, tapi kira-kira yang real apa sih sebetulnya yang terjadi sekarang dengan adanya pergeseran dalam undang-undang kesehatan ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, kami nanti akan meminta juga secara spesifik, misalnya kalau nanti dibahas di RPH dan disetujui, asosiasi fakultas kedokteran, kemudian juga kalau ada asosiasi rumah sakit pendidikan juga. Tapi sebaiknya itu jangan hanya karena disusun oleh tim yang didikti saja, sebaiknya juga itu kalau bisa kayak hasil FGD lah ya, dengan fakultas-fakultas kedokteran atau institusi yang langsung di bawah riset dikti dan supaya kepentingan melihat permohonan ini secara objektif. Karena apa? Karena di antara pemohon itu kan sebetulnya ada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Mungkin nanti bisa di luar yang jadi prinsipal ya, karena kepentingannya karena dia menjadi pihak di sini atau pemohon, bisa diskusi dengan fakultas-fakultas kedokteran. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Baik, dari Dikti ada yang mau disampaikan? Pihak terkait? Cukup yang mulia. Cukup ya, baik. Kita gabung atau? Baik, jadi untuk ahli nanti setelah Dikti memberikan keterangan. Baik, untuk memberi kesempatan kepada Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi, sidang ditunda hingga Rabu 29 Oktober 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Para pihak semua hadir tanpa kami panggil, ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 untuk perkara nomor 143/PUU _23 Romawi _2025 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sidang untuk perkara nomor 100/PUU _23 Romawi _2025 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.